Guys, balik lagi di channel gue Trikatirs. Hari ini gue mau melakukan back check apa ya, bike check mengenai sepeda gue, sepeda Trail Vanquish 1.0 tahun 2020. Kita mulai dari depannya dulu ya. Untuk bagian stangnya masih bawaan Trail, resetnya juga masih bawaan Trail. Untuk hand gripnya menggunakan hand grip ZTTO warna merah, cuma oke oranye nih, double lock ring. Jadi ini kalau dipakai di track ini enak dipakainya, nggak licin. Jadi nggak ada lagi tuh istilah tangan kita muter-muter di hand gripnya. Untuk bagian remnya sudah menggunakan Tektro hidrolik. Untuk dipakai di track sih, untuk rem hidrolik ini rasanya mirip-mirip kayak Shimano MT200. Jadi kalau kata orang-orang sih antara ada dan tiada. Jadi pakainya jangan di tempat-tempat yang terlalu ekstrim. Untuk bagian shifternya menggunakan Diore 10 speed. Bisa fokus. Shimano Diore 10 speed. Untuk bagian kanan kirinya, karena ini masih pakai double chainring, belum pakai single. Turun ke bawah, untuk frame-nya sudah taper. Untuk bagian forknya sudah saya upgrade menggunakan merek SR Santur X Bison. Bahannya ini dari magnesium. Untuk forknya sendiri belum taper, tapi masih oversize, masih QR. Ada beberapa fitur di dalam fork ini seperti lockout. Jadi kalau posisinya seperti ini artinya open. Ini enak untuk buat masuk-masuk track. Terus kalau kita ke bawahin ini lock. Jadi kalau kita mau main di road, biar kita nggak mental-mental kemana-mana. Selain itu juga fork ini sudah air, sehingga berat dari fork ini hanya 1,5 kilo. Untuk ukuran fork sepeda, kalau menurut saya itu sudah cukup ringan. Selain itu juga dia ada fitur rebound. Kalau semakin positif reboundnya, dia reboundnya lebih cepat. Jadi kalau positif itu lebih enak buat main di track. Negatif ini lebih lambat. Jadi kalau kita mau di jalanan aspal, biar reboundnya nggak terlalu cepet, dinegatifin. Jadi istilahnya biar pedaling kita lebih efektif. Untuk bannya ini sudah saya ganti menggunakan Maxxis, mereknya Arden. Ukurannya 27,5 kali 2.25, dan bagian dalamnya masih menggunakan ban dalam Schneider biasa, belum Presta, karena sering dipakai belusukan. Takutnya trouble, butuh isi angin, suka kesulitan kalau lupa bawa adaptor Prestanya. Untuk jari-jarinya ini sudah alloy, ini sudah bukan besi. Untuk rotor bagian depannya ini ukurannya 180 mm, bawaan dari Tektronya. Kita mundur ke belakang. Untuk kabel remnya sudah masuk ke dalam body frame sepedanya, jadi lebih kelihatan clean sepedanya. Tulisan Vanquishnya ini kalau dipegang tulisannya terasa ada teksturnya. Kita turun lagi ke bawah. Untuk bagian FD nya menggunakan merek ini bukan Shimano,
Ini merek SLE Microshift 2 chainring. Microshift ini merupakan drivetrain buatan dari Taiwan. Untuk kualitas pembuatannya sih nggak terlalu jauh dibanding Shimano. Sebelumnya saya minta maaf kalau mau sepedanya kotor karena baru dipakai. Untuk ukuran sepedanya ukuran L. Ini cocok untuk tinggi 175 ke atas. Turun ke bagian belakangnya menggunakan Shimano Diore 10 speed 1146. Untuk hub belakangnya, hubnya ini depan belakang masih menggunakan sistem QR. Tapi untuk bagian belakangnya ini lebar hubnya bus 142 mm. Jadi kalau buat nyari hub penggantinya ini lumayan sulit karena jarang yang jual ukuran 142 mm. Kalaupun ada, harganya sudah termasuk mahal, sekitar sejutaan. Untuk rotor belakangnya saya ganti SLX karena rotor bawaan saya sebelumnya bengkok. Kenapa saya ganti SLX? Sebenarnya sih biar ngincar lebih ringan aja. Untuk pengeremannya sih nggak ada bedanya dibanding dengan rotor bawaannya. Naik ke seat postnya masih menggunakan bawaan merek Trail. Untuk seat postnya ini menurut saya sih kurang nyaman kalau dipakai buat jarak jauh karena busanya ini termasuk tipis. Tapi kalau untuk dipakai di trek sih nggak terlalu berpengaruh karena jarang duduk juga kan. Kalau ngadepin batu-batu kan lebih enakan berdiri sedikit. Oh iya, ada ketinggalan satu. Untuk pedalnya sudah saya ganti. Pedalnya ini menggunakan merek Race, double bearing, loncar banget. Sudah ada pakunya juga. Jadi udah nggak ada nih istilahnya lepas-lepas lagi kaki dari pedalnya. Cuma ya pakunya cuma sedikit sih. Tapi menurut saya sih cukup asalkan tidak digunakan di trek yang terlalu ekstrim. Oke, sekian review dari saya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.